Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika SMK kelas 11, khususnya kelas 11 animasi di SMK Negeri 2 Banjarmasin. Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi menyusun persamaan kuadrat. Sebelum kita masuk materi, apakah kalian masih ingat rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang sudah kalian pelajari sebelumnya? Mari sama-sama kita mengingat kembali rumus tersebut. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0, A, B, C-nya merupakan bilangan real. Rumus jumlahnya yaitu adalah X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Karena persamaan kuadrat memiliki dua akar, maka akar pertama kita namakan dengan X1 dan akar yang kedua kita sebut dengan X2. Apabila akar ini dijumlahkan, maka sama dengan min B per A. B kita dapat dari persamaan ini, BX, B-nya kita ambil, dan A-nya adalah persamaan yang memuat X pangkat 2-nya. Lalu rumus hasil kalinya, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Kita dapat dari sini, C, A-nya di sini. Selanjutnya, setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat pertama menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Lalu yang kedua, kalian diharapkan dapat menyusun persamaan kuadrat baru jika diketahui hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Lalu yang ketiga, kalian juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menyusun persamaan kuadrat baru. Yang pertama, menyusun persamaan kuadrat baru yang diketahui akar-akarnya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka kita dapat menyusun persamaan kuadrat dalam bentuk umum dengan dua cara. Nah, cara pertama kita dapat menggunakan perkalian faktor, yaitu X dikurang X1 dikali lagi X dikurang X2 sama dengan 0. Lalu cara kedua dapat menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, yaitu X pangkat 2 dikurang X1 ditambah X2 kita kalikan X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Kedua cara ini sebenarnya sama saja, hanya saja pada cara kedua merupakan hasil penjabaran dari rumus yang pertama ini. Kita langsung ke contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Susunlah suatu persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan min 4. Cara pertama dapat kita selesaikan. Kita masukkan rumusnya. Setelah itu, X dikurang 7, X dikurang negatif 4 sama dengan 0. Kita tahu bahwa persamaan kuadrat memiliki dua akar. Akar pertama yaitu X1, di sini adalah 7, dan X2-nya adalah negatif 4. Kita masukkan. X1-nya adalah 7, X2-nya adalah negatif 4. Ya. Selanjutnya, X dikurang 7, lalu negatif bertemu dengan negatif, kita jadikan positif. Ya. Jadi, X ditambah 4. Selanjutnya, kita kalikan. Caranya, X dikali X menghasilkan X kuadrat. Lalu, X dikalikan dengan plus 4, hasilnya adalah 4X. Min 7 dikalikan dengan X adalah min 7X. Min 7 dikalikan 4 adalah min 28. Selanjutnya, kita selesaikan. X pangkat 2, 4 dikurang 7. 4 dikurang 7 hasilnya negatif 3X dikurang 28. Jadi persamaannya yang kita dapat adalah X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0. Sekarang mari kita coba menggunakan cara yang kedua. Apakah hasilnya sama? Mari kita coba. Kita masukkan rumusnya, yaitu X pangkat 2 dikurang X1 ditambah X2 kita kalikan X. Kita tambahkan X1 dikali X2 sama dengan 0.
Pertama, kita cari dulu X1 ditambah X2-nya, lalu X1 dikalikan X2. X1-nya adalah 7 dan X2-nya adalah negatif 4. X1 ditambah X2 yaitu 7 ditambah negatif 4, maka positif bertemu dengan negatif, jadinya kita kurangkan 7 dikurang 4, hasilnya adalah 3. Lalu kita cari yang ini lagi, yang X1 dikalikan X2. X1-nya adalah 7, dikalikan X2 adalah min 4, 7 dikalikan 4, 28, negatifnya kita taruh. Maka persamaannya kita dapat X pangkat 2 sama dikurang X1 ditambah X2, yaitu adalah 3, di sini kita taruh X, lalu hasil dari X1 dikali X2 adalah negatif 28, kita taruh di sini. Tinggal kita selesaikan, X pangkat 2 dikurang 3X, positif ketemu dengan negatif, hasilnya negatif, dikurang 28. Ternyata sama, hasilnya adalah X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0. Nah, kita masuk ke contoh 2 berikut. Susunlah suatu persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2/3 dan negatif 5. Cara pertama, rumusnya sama. Kita masukkan 2/3 sebagai X1 dan X2-nya adalah negatif 5. Karena negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah positif, jadi X ditambah 5. Selanjutnya kita kalikan, X dikali X hasilnya adalah X pangkat 2, lalu X kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 5X. Negatif 2/3 kita kalikan X, hasilnya adalah negatif 2/3X. Lalu negatif 2/3 kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah negatif 10/3. Caranya dapat 10, yaitu 2 kita kalikan 5, hasilnya adalah 10. Di bawahnya tetap 3. Karena negatif kita kalikan positif, hasilnya adalah negatif. Selanjutnya kita selesaikan yang bertanda merah ini, yaitu 5X dikurang 2/3X. Caranya yaitu lihat 5 dikurang 2/3. Karena 5-nya tidak ada per 3-nya di bawah, maka bawahnya kita kalikan dengan 3. Jika bawahnya kita kalikan 3, maka atasnya juga kita kalikan 3, yaitu 5-nya kita kalikan 3. Sehingga 5-nya sudah ada per 3-nya, lalu kita kalikan 3. 5 dikali 3, lalu kita kurang 2. 2-nya kenapa tidak dikalikan dengan 3? Karena 2-nya sudah per 3 di sini. Lalu 5 kali 3 sama dengan 15. Kita kurangkan dengan 2. 15 dikurang 2 sama dengan 13. Jadi hasilnya adalah 5 dikurang 12/3, hasilnya adalah 13/3. Selanjutnya kita dapat X pangkat 2, 13/3X dikurang 10/3 sama dengan 0. Agar hasilnya tidak memuat per 3, maka persamaan ini kita kalikan dengan 3 semuanya. Sehingga didapat 3X pangkat 2. Ini kita kalikan dengan 3, maka sisanya 13X. Ini 10/3 kita kalikan dengan 3, maka hasilnya adalah 10. Sehingga persamaannya adalah 3X pangkat 3 ditambah 13X dikurang 10 sama dengan 0. Cara kedua yaitu adalah rumusnya adalah X pangkat 2 dikurang X1 ditambah X2, kita kalikan X, lalu ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Pertama, kita cari dahulu X1 ditambah X2-nya. X1-nya adalah 2/3, X2-nya adalah negatif 5. Jadi 2/3 ditambah negatif 5. Hasilnya adalah negatif 5-nya kita kalikan 3, jadinya negatif 15. Sehingga 2 dikurang 15 hasilnya adalah negatif 13/3. Kita cari lagi X1 kali X2-nya. Caranya 2/3 yang tadi kita kalikan negatif per 5. Sama dengan 2 dikalikan negatif 5 hasilnya adalah negatif 10/3 tetap. Sehingga kita dapat masukkan ke persamaan X pangkat 2 dikurang X1 ditambah X2 adalah negatif 13/3. Kita kalikan X ditambah X1 kita kalikan X2 hasilnya adalah negatif 10/3. Kemudian kita kalikan 3 agar di
persamaannya tidak memuat pecahan atau per seperti ini, sehingga kita dapat 3x pangkat 2 ditambah 13x dikurang 10 sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan menyusun persamaan kuadrat baru jika diketahui hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Untuk menyusunnya, kita dapat menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ketika kita disuruh menyusun persamaan kuadrat baru, maka ada persamaan kuadrat lama dan ada persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat lamanya yaitu adalah x pangkat 2 dikurang x1 tambah x2 kita kalikan x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Yang mana akar-akarnya yaitu x1 dan x2. Ketika kita memuat persamaan kuadrat baru, maka akar-akarnya kita ganti menjadi alfa dan beta. Sehingga persamaannya yaitu x pangkat 2 dikurang alfa tambah beta kita kalikan x ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Kita masuk ke contoh. Susunlah suatu persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali dari akar persamaan x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 4 sama dengan 0. Persamaan yang lama yaitu ada x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 4 sama dengan 0. Di sini kita disuruh menyusun persamaan kuadrat baru. Maka kita gunakan ya, yang tadi yang lama adalah akar-akarnya x1 dan x2, sehingga kita cari dulu x1 tambah x2-nya menggunakan rumus yang kita ingat di awal tadi, yaitu rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat, yaitu negatif b per a. Negatif b-nya adalah negatif 3, kita dapat dari sini, lalu a-nya adalah 1, sehingga negatif 3 kita bagi 1 sama dengan negatif 3. Negatif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah positif, sehingga hasilnya adalah 3. Lalu x1 dikalikan x2 sama dengan c per a, c-nya adalah 4, a-nya adalah 1, 4 kita bagi 1 sama dengan 4. Lalu yang barunya kita tidak tahu. Nah, yang pasti bentuknya adalah ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kita cari menggunakan rumus yang tadi, yang akar-akarnya adalah alfa dan beta. Nah, karena pertanyaannya adalah 2 kali dari akar-akar yang lama, maka alfa adalah akar yang baru, itu sama dengan 2 kali dari akar yang lama. Jadi 2x1 dan b 2x2 karena pertanyaannya 2 kali, jadinya 2. Kalau pertanyaannya adalah 3 kali, maka di sini adalah 3. 4 kali, di sini adalah 4. Begitu dengan seterusnya. Sehingga kita cari alfa tambah beta sama dengan 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 2. Kita keluarkan 2-nya, lalu x1 ditambah x2. x1 tambah x2 tadi kita sudah dapat, yaitu adalah 3. Jadi 2 kita kalikan 3 hasilnya adalah 6. Lalu alfa kita kalikan beta sama dengan 2x1 dikali 2x2. 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu kita keluarkan x1 kali x2. x1 kali x2 sudah kita dapat sebelumnya, yaitu adalah 4. Maka 4 kita kalikan 4 hasilnya adalah 16. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah x pangkat 2 dikurang 6x sudah dapat dari sini, lalu ditambah 16, kita dapat dari sini hasil dari alfa kali beta. Selanjutnya kita contoh kedua, susunlah suatu persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya berlawanan tanda dengan akar-akar persamaan x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Jawabannya adalah yang lama ada x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0, yang mana akar-akarnya adalah x1 dan x2. Sehingga kita cari x1 ditambah x2, hasilnya adalah min b per a. Negatif min 5, b-nya adalah negatif 5, a-nya adalah 1, jadi negatif 5 bagi 1 hasilnya negatif 5. Lalu negatif bertemu dengan negatif hasilnya adalah positif, sehingga hasilnya adalah 5. Lalu
X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya adalah 6, A-nya adalah 1. 6 bagi 1 sama dengan 6. Lalu yang barunya kita masih belum tahu. Kita cari menggunakan rumus ini. Yang akar-akarnya adalah alfa dan beta. Karena pertanyaannya adalah berlawanan tanda, maka alfa sama dengan alfa adalah akar yang baru sama dengan negatif X1. X1 adalah akar yang lama. Dikatakan berlawanan tanda karena akar yang lama adalah positif, yang barunya kita tambah karena berlawanan tanda maka di sini negatif. Begitu pula dengan betanya sama dengan negatif X2. Kita cari alfa tambah beta dan alfa kali betanya. Di sini negatif X1 ditambah negatif X2. Negatifnya kita keluarkan sehingga X1 tambah X2 sama dengan 5 negatifnya, sehingga jadi negatif 5. Lalu alfa kali beta sama dengan negatif X1 kita kalikan dengan negatif X2. Negatif kali negatif sama dengan positif, sehingga X1 kali X2 sama dengan 6 kita dapat dari yang sudah kita cari tadi di sini. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah X pangkat 2 dikurang alfa tambah betanya tadi kita dapat negatif 5. Negatif 5X ditambah alfa kali betanya tadi kita dapat 6. Sehingga karena negatif bertemu dengan negatif hasilnya adalah positif. Jadi X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Susunlah suatu persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya berkebalikan dari akar-akar persamaan X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Yang lama kita ada persamaan X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Yang akar-akarnya adalah X1 dan X2. Kita masukkan, B-nya adalah 2, A-nya adalah 1, sehingga 2 bagi 1 sama dengan 2, negatifnya jangan lupa. Lalu X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya kita dapat adalah negatif 3 dari persamaan yang lama. Bagi 1 sama dengan negatif 3 bagi 1 sama dengan negatif 3. Lalu kita cari persamaan yang barunya. Karena pertanyaan adalah berkebalikan, maka alfanya adalah 1 per X1 dan betanya adalah 1 per X2. Kita cari alfa tambah beta. Kita masukkan saja X1 tambah X2-nya adalah negatif 2. X1 kali X2-nya adalah negatif 3. Kita masukkan, jadi negatif 2 dibagi negatif 3 hasilnya adalah 2 per 3. Lalu alfa kali beta sama dengan 1 per X1 kali X2. X1 kali X2-nya adalah negatif 3. Jadi 1 per negatif 3 sama dengan negatif 1 per 3. Sehingga persamaan kuadrat barunya adalah X pangkat 2 dikurang alfa tambah beta kali X tambah alfa kali beta sama dengan 0. Alfa tambah betanya adalah 2 per 3, kita dapat dari sini. Lalu alfa kali betanya adalah negatif 1 per 3. Selanjutnya, positif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi sehingga X pangkat 2 dikurang 2 per 3X dikurang 1 per 3 sama dengan 0. Agar persamaannya tidak memuat pecahan atau per seperti ini, kita kalikan dengan 3. Kita kalikan dengan per yang bawah ini. Karena 3, kita kalikan 3. Hasilnya adalah 3X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya, kita masuk ke contoh pertanyaan masalah menyusun persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan X pangkat 2 ditambah 2A dikurang 3X ditambah 18 adalah P dan Q. Jadi akar-akar dari persamaan ini adalah P dan Q. Nah, jika P-nya adalah sama dengan 2 kali Q, untuk P-nya lebih dari 0, artinya P-nya positif, Q-nya lebih dari 0 juga, artinya positif, berapakah nilai A ditambah 7? Sehingga kita cari dulu nilai A-nya, lalu kita tambahkan dengan 7. Nah, X pangkat 2 adalah 1, A-nya adalah 1, karena di sini 1. Lalu 2A dikurang 3 merupakan B-nya, 2A dikurang 3, lalu C-nya ada 18. P ditambah Q sama dengan min B per A.
B-nya adalah 2A dikurang 3, maka min dikali 2A adalah min 2A, min dikalikan negatif 3 hasilnya adalah positif 3, lalu kita bagi 1 hasilnya tetap negatif 2A ditambah 3, lalu P dikalikan Q sama dengan C per A, C-nya adalah 18, kita bagi 1 sama dengan 18. Kita gunakan persamaan yang ini untuk mencari Q-nya. P dikali Q sama dengan 18, P kali Q sama dengan 18. Lalu P-nya kita ganti, P-nya kita dapat sesuai soal adalah P-nya sama dengan 2Q. Sehingga P-nya 2Q, kita kalikan Q lagi sesuai ini, sama dengan 18 mengikut dari atas. Lalu 2Q kali Q adalah Q kuadrat, jadi 2Q kuadrat sama dengan 18. Q kuadrat atau Q pangkat 2 sama dengan 18 kita bagikan dengan 2. 18 bagi 2 hasilnya adalah 9. Karena di sini Q-nya masih pangkat 2, sehingga untuk menghilangkannya kita akarkan di ruas sebelah kanannya, yaitu akar 9, sehingga Q-nya kita dapat sama dengan 3. Untuk mencari P, kita dapat gunakan yang ini tadi, P sama dengan 2Q. 2 Q-nya kita sudah dapat yaitu 3, jadi kita masukkan 2 dikalikan 3 hasilnya adalah 6, sehingga P-nya adalah 6. Lalu kita gunakan rumus jumlah akar-akar, yaitu negatif 2/3 negatif 2A ditambah 3. P tambah Q sama dengan negatif 2A ditambah 3. P-nya kita dapat adalah 6, Q-nya kita dapat adalah 3, sama dengan negatif 2A ditambah 3. Lalu 6 ditambah 3 hasilnya adalah 9, sama dengan negatif 2A tambah 3. Tetap kita ikuti dari atas, lalu negatif 2A kita pindah ruas jadi positif, sehingga adalah 2A. Lalu 3, 9-nya kita pindah ruas jadi negatif, jadi 3 dikurang 9 hasilnya adalah negatif 6. Untuk mencari A-nya, maka negatif 6 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah A sama dengan negatif 3. Negatif 6 bagi 2 hasilnya adalah negatif 3. Kita dapat A-nya adalah negatif 3, sehingga A ditambah 7 adalah negatif 3 ditambah 7 sama dengan 4. Selanjutnya, kalian diharapkan mampu mengerjakan latihan soal berikut. Kalian kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Hanya saja nomor 2 silahkan kalian pilih hanya salah satunya saja. Antara A, atau B, atau C. Kalian pilih yang mana yang kalian bisa. Kemudian kumpulkan. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi ibu. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.